Pada suatu tengah malam, istrinya terbangun dan sadar suaminya tidak ada di sampingnya. Perempuan itu mencari suaminya ke sepenjuru rumah dan mendapati anak-anak juga menghilang dari kamar mereka. Sang istri yang sangat ketakutan langsung meneriakkan nama anak-anaknya dengan panik sambil berlarian ke setiap sudut rumah. Akhirnya, ia mendengar teriakan putrinya yang samar-samar dan langsung pergi ke gudang. Sang istri tidak mengerti apa yang sedang terjadi dalam sekali lihat. Ia melihat putranya menjilati kaki putrinya yang gemetar ketakutan di lantai gudang. Sementara itu, suaminya berada di punggung putranya sambil menadahi sesuatu dengan piring. Ia hanya bisa tercengang dan baru memahami setelah mendengar putrinya merintih. "Ibu!" Perempuan itu menyerbu dan segera menggendong putrinya. Ia singkirkan putranya yang terus berusaha mengisap darah di kaki putrinya, lalu hendak keluar dari gudang. Akan tetapi, suaminya menghadang karena ia memerlukan darah putrinya agar bisa mendapatkan emas dari tubuh putranya. Ia tak membiarkan istrinya membawa pergi sumber emasnya. Sang istri berusaha keras melindungi putrinya, tetapi sang suami terus memaksa untuk mengambil anak itu. Anak perempuan yang terjebak di tengah perkelahian mereka berteriak. Akhirnya, sang istri kehilangan keseimbangan saat suaminya mengentak untuk merebut anak perempuan itu dari pelukannya. Ada perangkap yang dulu menjebak kaki si rubah di dekat situ. Perangkap itu punya gerigi besi untuk menjaga agar binatang yang terperangkap tidak mudah lepas. Sang istri tumbang ke arah sana, dan gerigi besi itu meradak bagian belakang kepalanya. Darah kepala sang istri mengalir deras, menyelimuti sebagian lantai gudang. Melihat itu, putranya merangkak ke arah darah ibunya dengan rakus, mengendus darah itu, lalu mulai mereguknya. Setelah menyaksikan sendiri kematian sang ibu, putri lelaki itu tidak lagi menangis, tertawa, ataupun berbicara. Lelaki itu meluaskan rumahnya dan membangun satu kamar lagi di bagian paling dalam untuk mengurung putrinya yang kini selalu berwajah datar dan tak berbicara. Lelaki itu mempekerjakan orang untuk menyiapkan makanan, membersihkan rumah, dan menjaga putrinya. Ia memberitahu orang-orang yang bekerja di rumahnya bahwa istrinya mendadak meninggal karena sebuah penyakit mematikan. Dan putrinya pun juga menderita penyakit itu. Jadi, kini tak bisa bicara lagi. Ini hanya sepenggal kisah dari buku fiksi terjemahan Korea Selatan berjudul Curse Bunny. Untuk mengetahui kisahnya secara utuh, dapatkan buku ini di marketplace penerbit Haru.